Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 7002 sampai bab 7004. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Menurut praktik umum, jika seseorang dari keluarga agunan pergi bekerja di rumah gubernur, mereka pada umumnya tidak diizinkan pulang sama sekali. Lagi pula, Po King Hui bukanlah Yamen kuno. Bahkan jika orang-orang dengan nama keluarga asing di dalamnya menduduki posisi penting, mereka tetap setara dengan budak rumah tangga keluarga Wu. Secara alami, mereka adalah budak rumah tangga, jadi tidak ada konsep liburan gratis sama sekali. Lagi pula, jika seseorang bermarga asing masuk rumah gubernur, maka ia dianggap sudah menguasai rahasia inti dan tidak diperkenankan keluar sesuka hatinya. Wu Shutong ingin memberi Song Ruyu liburan, yang merupakan kesepakatan khusus dan membuka pintu belakang, dan dia juga harus menanggung risiko tertentu untuknya. Jika ada masalah saat dia kembali ke rumah, atau itu akan berdampak negatif pada Li Qing, Wu Shutong tidak akan bertanggung jawab untuk ini. Meskipun Song Ruyu sangat berbakat, dia masih gadis muda berusia awal 20-an. Dia telah jauh dari rumah selama 2 tahun, dan dia benar-benar rindu kampung halaman. Bisa pulang kampung untuk berlibur adalah sesuatu yang tidak pernah berani dia pikirkan sebelumnya. Dulu, Song Ruyu akan melompat kegirangan saat mendengar berita itu. Tetapi sekarang, ketika dia mendengar berita itu, dia tidak merasa gembira sama sekali, tetapi malah merasa sangat sedih. Sekarang dia berada di tangan Ye Chen, tidak ada cara untuk melarikan diri, dan sama sekali tidak diketahui apakah dia akan dapat melihat keluarganya lagi di masa depan. Merasa sedih dalam hatinya, Song Ruyu tentu saja tidak mau menanggapi kata-kata Wu Shutong. Ketika Wu Shutong mendengar bahwa tidak ada gerakan di ujung telepon, dia berpikir bahwa Song Ruyu pasti gembira dan terkejut. Jadi dia terdiam, jadi dia tersenyum dan berkata, "Ruyu, kamu tidak perlu terlalu gembira. Jika Tuan Inggris mengambil alih kamu dalam setahun, jika dia menghargai kamu dan bersedia membawamu ke sisinya untuk melatihmu, keluargamu pasti akan makmur, dan saat itu, mungkin kamu bisa lebih sering pulang." Setelah berkata demikian, Wu Shutong berkata lagi, "Ruyu, jika kamu menjadi orang yang populer di samping Tuan Inggris di masa depan, jangan lupakan pelatihan dan perawatan yang diberikan kepadamu oleh kantor gubernur tentara kanan." Ketika Wu Shutong melukis kue untuk Song Ruyu, dia tentu tidak mengetahui situasi Song Ruyu saat ini. Ketika Song Ruyu mendengar perkataannya, hatinya semakin tak enak. Melihat dia terdiam, Ye Chen langsung menunjuk ke arah telepon dan menatapnya. Song Ruyu tahu bahwa Ye Chen ingin dia menanggapi dan tidak berani membuat kesalahan, jadi dia buru-buru berkata, "Terima kasih, Panglima Tertinggi." "Yakinlah, Panglima Tertinggi, saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi harapan Tuan Inggris dan Panglima Tertinggi." Wu Shutong tersenyum puas dan berkata, "Baiklah, asal kamu punya tekad." Setelah berbicara, dia bertanya kepada Song Ruyu, "Bagaimana persiapan untuk perubahan besar di Duk Mining?" Song Ruyu berkata cepat, "Kembali ke gubernur, daftar kelompok untuk pertukaran darah utama telah disusun, dan saya juga telah mengomunikasikannya dengan jelas kepada pengawal kavaleri ksatria, menunggu pemberitahuan Anda berikutnya." "Baiklah." Wu Shutong berkata, "Anggota pertama dari pihak Anda akan naik pesawat lusa malam ini. Pesawat akan menunggu di Bandara Casablanca lusa siang nanti. Anda tidak perlu khawatir tentang cara mengirim orang-orang keluar. More Trading telah menyiapkan kendaraan. Setelah kendaraan siap, mereka akan mengaturnya untuk menjemput orang-orang di Duk Mining. Komunikasi eksternal kami adalah bahwa Duk Mining mengatur karyawan berprestasi untuk pergi ke luar negeri untuk liburan." Dengan mengatakan itu, Wu Shutong menambahkan, "Selain itu, gelombang pertama pengawal kavaleri yang dipertukarkan ke pihak Anda akan tiba di Casablanca pada tengah malam lusa. More Trading juga akan bertanggung jawab untuk mengangkutnya pada saat itu. Anda dapat menerimanya di Duk Mining." Song Ruyu berkata, "Aku mengerti, harap tenang, Panglima Tertinggi." "Baiklah." Wu Shutong berkata sambil tersenyum riang, "Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu akan kembali dan menerima perintah setelah menyelesaikan transfusi darah. Aku akan tutup teleponnya dulu." Song Ruyu berkata dengan hormat, "Silakan tutup telepon terlebih dahulu, Panglima Tertinggi."
Wu Shutong bersenandung dan kemudian menutup telepon. Sementara Song Ruyu menatap telepon, menggigit bibir bawahnya, dan tidak mengatakan apapun. Ye Chen yang berada di samping berkata pada dirinya sendiri, "Gubernur Agungmu memintamu untuk kembali dan memberikan perintah kepada rekan-rekanmu, yang berarti dia sendiri mungkin tidak dapat kembali untuk sementara waktu." Song Ruyu berkata, "Gubernur punya sesuatu yang penting untuk dilakukan." "Omong kosong apa?" Ye Chen berkata dengan nada menghina, tidak lebih dari pergi ke Nigeria untuk bekerja sebagai pelayan rendahan bagi ketiga tetua itu." Song Ruyu berseru, "Kamu, bagaimana kamu tahu?" Ye Chen berkata dengan santai, "Tentu saja aku tahu." Wu Feiyan mengatur agar ketiga tetua itu pergi ke Nigeria. Apakah mereka hanya ingin memancingku ke dalam situasi itu? Hanya saja dia tidak pernah menyangka bahwa aku tidak menargetkan Nigeria, tetapi Maroko. Song Ruyu tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji kekuatan Ye Chen. Dia tidak menyangka Ye Chen benar-benar tahu tentang masalah ini. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui masalah ini. Tetapi Komandan Wu Shutong telah membuat pengecualian dan memberitahunya sebelumnya. Tentu saja dia juga tahu bahwa Wu Shutong berulang kali membuat pengecualian untuknya, hanya untuk memenangkan hatinya. Awalnya, dia juga berencana untuk menerima bantuan Wu Shutong dan berharap dia akan lebih memperhatikan keluarga Song di masa depan. Sekarang tampaknya semuanya sia-sia. Berpikir tentang kekuatan pribadi dan kemampuan kecerdasan Ye Chen, dan kemampuannya untuk mengatur evakuasi rahasia puluhan ribu orang, tampaknya dia juga memiliki tenaga kerja, material, dan sumber daya keuangan yang sangat kuat di belakangnya. Dia harus mampu bersaing dengan Po King Hui, jadi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan kemudian dia berlutut langsung ke arah Ye Chen dan memohon, "Tuan Ye, Anda memiliki kekuatan gaib yang hebat dan dapat menghancurkan racun aneh di tubuh ksatria. Saya mohon Anda untuk menyelamatkan keluarga saya di sini. Demi air dan api, selama Tuan Ye dapat menyelamatkan keluarga saya bersedia bekerja untuk Anda sepanjang hidup saya, dan saya akan selalu mengikuti petunjuk Anda." Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ya, apakah kamu ingin aku membawa seluruh keluargamu pergi dari Prancis?" "Ya." Song Ruyu mengangguk dengan berat dan berkata dengan penuh harap, "Po King akan selalu menggunakan racun aneh untuk mengendalikan keluarga Song, jadi tidak ada pengawasan terhadap keluarga Song. Jika Tuan dapat mengatur seseorang untuk membawa mereka keluar dari Prancis dan membantu mereka melakukan detoksifikasi, mereka akan dapat lolos dari nasib dipermainkan oleh keluarga Wu selamanya." Ye Chen berkata, "Jika aku membawamu pergi sendirian, Wu Feiyan akan tetap berpikir bahwa kau dibunuh atau diculik olehku. Jika aku juga membawa pergi keluargamu, dia akan menyadari dengan jelas bahwa kau telah berkhianat. Jika kau meninggalkannya, pernahkah kau memikirkan kalian dari keluarga Song yang telah menikah dengan keluarga Wu? Bahkan jika aku dapat dengan diam-diam membawa pergi anggota keluargamu di Prancis, aku tidak memiliki kemampuan untuk membawa pergi mereka yang berada di keluarga Wu. Ayolah, apakah kau tidak takut bahwa Wu Feiyan dan keluarga Wu akan marah dan melampiaskan kemarahan mereka pada keluargamu?" Ini, Song Ruyu tiba-tiba jatuh dalam perjuangan. Kerabat perempuan dewasa dari keluarga Song pada dasarnya telah menikah dengan keluarga Wu. Begitu keluarga Song membelot, anggota keluarga yang sudah menikah ini pasti akan terlibat. Dengan karakter Wu Feiyan yang pendendam, dia pasti akan membunuh semua anggota keluarga Song sebagai peringatan bagi yang lain. Begitu Song Ruyu mendengar ini, wajahnya yang awalnya penuh harapan, berubah pucat. Ada banyak wanita yang menikah dengan keluarga Song. Seperti yang dikatakan Ye Chen, begitu keluarga Song membelot, orang-orang ini akan mati. Memikirkan hal ini, Song Ruyu bergumam dengan sedih, "Ya, apa yang dikatakan Tuan Ye itu benar. Aku belum mempertimbangkannya. Akan lebih baik bagi mereka jika orang berikutnya menghilang." Melihat wajahnya yang sedih, Ye Chen berkata dengan tenang, "Nona Song, jangan terlalu khawatir. Saat kita mengungsi, aku akan meninggalkan pedang panjangmu di sini. Saat itu, tempat ini akan hancur, dan perkumpulan Po King pasti akan berpikir bahwa kau telah kubunuh. Di mata mereka, kau akan dianggap telah mengorbankan hidupmu untuk perkumpulan Po King. Mereka pasti akan memperlakukan keluargamu dengan baik.
Setelah aku membunuh Wu Feiyan dan berurusan dengan ketiga tetua, aku pasti akan membantumu dan keluargamu. Reuni keluarga, kebebasan untuk kalian semua. Pada titik ini, Ye Chen mengubah topik pembicaraan dan mengingatkan, tetapi jika kamu bimbang dan tidak teguh, semua janji yang kuberikan kepadamu tentu saja tidak akan terpenuhi. Aku harap kamu dapat mengenali situasi dengan jelas dan memperbaiki mentalitasmu. Song Ruyu tahu bahwa Ye Chen sedang memukulinya, dan mungkin keterlibatan dan pergumulannya lah yang membuatnya tidak puas, jadi dia berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya tidak akan melakukan apapun yang mereka inginkan, kecuali hanya mematuhi perintah Anda." Bersambung.